Inilah yang sangat disayangkan, artinya membuka borok juga di PSSI soal administrasi. Administrasi baik itu mulai dari asosiasi mengawalnya kepada ke PSSI, kesekjenan, sampai tanda tangan ketua umum yang saat ini katanya kabarnya masih ngantri numpuk menunggu untuk ditandatangani oleh ketua umum. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel masih tentang sepak bola nasional dan backgroundnya masih tentang tragedi Kanjuruhan, rekomendasi dan kesimpulan dari tim gabungan independen pencari fakta, terutama tentang rekomendasi yang ditujukan kepada PSSI. Seperti kita tahu bahwa salah satu rekomendasi dari TGIPF isinya adalah meminta pertanggungjawaban moral dan etik dari Ketua Umum PSSI dan Exco untuk mundur. Nah, ini sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah sisi lain dari kisah dengan background itu. Jadi situasi persepak bolaan yang seperti ini membuat salah satu pelaku sepak bola, dalam hal ini pelatih, ini ketar-ketir. Pelatih yang saya maksud adalah para pelatih muda yang di awal tahun ini atau mungkin juga di tahun sebelumnya mengikuti kursus kepelatihan. Masalahnya adalah mereka sudah ikut kursus kepelatihan itu di awal tahun, Januari, Februari, Maret, atau mungkin juga di tahun sebelumnya. Tetapi sampai saat ini mereka belum menerima sertifikat kepelatihannya. Ini yang jadi masalah. Nah, itu saya mendapatkan curhat lah dalam tanda kutip dari pelatih-pelatih di daerah yang mengkhawatirkan masa depan sertifikatnya yang belum keluar. Kenapa khawatir? Ya karena mereka melihat perkembangan situasi PSSI saat ini, di mana update terakhir kan kesimpulan dan rekomendasi TGIPF adalah meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Exco-nya mundur. Nah, itu yang membuat mereka khawatir bagaimana dengan nasib masa depan sertifikat dari kursus kepelatihan yang belum mereka terima sampai saat ini gitu loh. Jadi sebagai gambaran pengetahuan buat teman-teman Gocek Bung Toel bahwa kursus kepelatihan itu lisensinya ada lisensi D, C, B lalu A. Yang bertanggung jawab dan melaksanakan kursus kepelatihan itu saat ini adalah Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, APSSI. Yang ketuanya adalah Yeyen Tumena. Tentu mereka sudah mempertanyakan itu tetapi kepada asosiasi, kepada APSSI, tetapi mereka mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan mereka. Intinya jawabannya adalah saat ini sertifikatnya numpuk di kesekjenan, mengantri menunggu ditandatangani ketua umum. Jadi masih banyak numpuk di PSSI menunggu ditandatangani ketua umum. Itu jawabannya. Tentu saja jawaban itu tidak memuaskan dan tidak mengkhawatirkan. Apalagi sebagai informasi bahwa untuk kursus kepelatihan ini lisensi D misalnya ditarik biaya 4 juta. Untuk lisensi C 10 juta. Untuk lisensi B 32 juta. Untuk lisensi A kabarnya antara 40 sampai 50 juta. Nah, contoh di awal tahun ini saja ada kursus kepelatihan yang berlangsung di Makassar, di Jawa Timur maupun di juga Sumatera Selatan. Kebanyakan memang lisensi D, C gitu loh. Tapi sampai saat ini kursus kepelatihan yang berlangsung di bulan Januari, Februari, Maret itu belum mereka dapatkan sertifikat kepelatihannya. Inilah yang membuat mereka khawatir. Bagaimana sertifikasi mereka dengan kejadian atau turbulensi yang sedang dialami oleh PSSI saat ini. Disinilah menurut saya secara administrasi ada kelemahan, ada kelalaian atau kurang rapi.
baik itu asosiasi pelatih sepak bola sebagai penanggung jawab dan pelaksana maupun juga tahapan berikutnya yaitu kelengkapan administrasi tanda tangan sertifikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI. Justru di situ menurut saya asosiasi harus terus mengawal proses sertifikasi ini sampai beres supaya segera bisa diterima atau didapatkan oleh para pelatih yang berhak mendapatkannya. Jadi ini miris lah. Makanya saya cerita ini sisi lain dari situasi yang sedang heboh saat ini. Ternyata ada yang curhat, salah satu pelaku sepak bola namanya para pelatih yang sedang meniti karir sebagai pelatih, menjalani kursus kepelatihan di berbagai daerahnya masing-masing, mengeluarkan biaya yang cukup besar selain biaya pendaftaran dan biaya ikut serta tadi, yang 4 juta untuk D, 10 juta untuk C, 32 juta untuk B, 40-50 juta untuk A. Tapi proses administrasi terakhirnya tentang sertifikasinya atau sertifikatnya sampai saat ini banyak yang belum menerima. Inilah yang sangat disayangkan, artinya membuka borok juga di PSSI soal administrasi baik itu mulai dari asosiasi mengawalnya kepada ke PSSI, kesekjenan sampai tanda tangan ketua umum yang saat ini katanya kabarnya masih ngantri numpuk menunggu untuk ditandatangani oleh ketua umum. Inilah kisah lain dari sepak bola kita. Tentu kita berharap persoalan sertifikat ini bisa segera selesai dan para pihak yang bertanggung jawab bisa segera ikut mengurus agar urusannya jadi tuntas, ikut turun tangan, jangan hanya memberi alasan-alasan kepada para pelatih dari berbagai daerah yang bertanya tentang nasib sertifikatnya hanya dengan kalimat-kalimat masih bertahan atau membutuhkan proses lama di PSSI, karena jawaban itu saja tidak cukup memuaskan atau menjadi pegangan buat mereka, apalagi mengingat kondisi atau perkembangan terakhir dari kesimpulan dan rekomendasi TGIPF terhadap PSSI. Semoga ini jadi catatan, semoga ini jadi perhatian, dan sekali lagi saya mau mengingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, tetap digocek, Bung Toel.